Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kembali lagi berjumpa dengan video pembelajaran. Sudah lama ya tidak ada video. Nah, hari ini Bu Rima akan menjelaskan tentang reklame, yaitu materi SBDP KD 3.1. Anak-anak bisa menyiapkan buku LKS halaman 11 sampai 13. Disiapkan juga alat tulisnya. Kemudian selain itu silakan juga siapkan buku paket tema 4. Bu Rima lupa itu halaman berapa, anak-anak bisa cari sendiri kalau di buku paket ya. Namun sebelum belajar, anak-anak marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selain berdoa, anak-anak juga silakan sarapan karena sarapan itu sangat penting untuk menjaga konsentrasi kalian dalam belajar. Ya, silakan diperhatikan baik-baik materi yang akan disampaikan, yaitu tentang reklame. Pengertian reklame, reklame adalah media yang digunakan untuk memberitahukan informasi pada pembacanya. Nah, tujuan reklame itu adalah mengajak, menganjurkan, dan menawarkan sebuah barang atau jasa, ya. Kemudian jenis-jenis reklame ada dua. Jenis reklame itu ada dua, reklame komersial dan juga reklame non-komersial. Reklame komersial itu namanya komersial, berarti digunakan untuk mencari keuntungan berupa rupiah atau berupa uang, ya. Reklame komersial reklame komersial ini digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Ya, jadi untuk menawarkan sebuah barang atau produk, bisa saja minuman, makanan, pakaian, sepatu, dan lain-lain. Nah, contohnya adalah reklame penawaran barang. Sekarang, reklame non-komersial. Jadi, reklame non-komersial itu yang tidak menghasilkan uang. Ya, reklame komersial ini digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu. Jadi reklame non-komersial ini fungsinya untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu. Misalnya, ajakan untuk hidup sehat, ajakan untuk cinta tanah air, ajakan untuk hemat air. Ya, jadi Bu Guru ulang sekali lagi, jenis reklame ada dua, reklame komersial dan reklame non-komersial. Reklame komersial ini yang digunakan untuk mencari keuntungan berupa uang. Nah, kalau non-komersial ini reklame yang mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ya, simak gambar ini ya. Ini ada dua gambar. Ada gambar 1, ada gambar 2. Menurut anak-anak, mana yang reklame komersial, mana yang reklame non-komersial? Tadi reklame komersial itu yang menguntungkan untuk mencari uang yang berupa menawarkan produk. Kalau komersial itu ajakan untuk masyarakat agar melakukan sesuatu. Mana coba yang komersial, mana yang non-komersial? Nah, ya, yang komersial adalah gambar ini menawarkan teh botol sosro, produk barang berupa minuman. Kemudian ini reklame non-komersial karena ini mengajak masyarakat, mengajak anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya, ya. Bersih itu sehat, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, sudah agak jelas ya untuk yang komersial dan non-komersial. Sekarang perhatikan macam-macam reklame. Jadi jenis atau macam-macam reklame itu ada 6 yang akan Bu Guru jelaskan. Disimak, kalian bisa menyimak halaman 12 di LKS. Yang pertama adalah leaflet.
Leaflet adalah jenis reklame yang lebih kecil daripada brosur. Bentuk leaflet adalah selembar kertas yang disajikan secara berlipat. Jadi leaflet itu bentuknya seperti ini kalau dilembarkan. Kalau dilembarkan itu bentuknya seperti ini. Dilembarkan ya dibeginikan dilembarkan diluruske, dilembarke. Bentuknya seperti ini. Nah, leaflet ini biasanya dilipat. Nah, jadi seperti ini. Nah, dilipat jadi 3 kayak gini, terus nanti bentuknya kalau dilipat jadi 1, itu akan ringkes seperti ini. Ya, akan ringkes seperti ini. Tapi kalau dibuka akan membentuk lipatan 3 seperti ini. Nah, kalau dilembarkan, nah bentuknya seperti ini. Itu namanya leaflet. Nah, biasanya kalau brosur masuk SMP itu besok akan membuat leaflet yang biasanya akan diberikan kepada SD-SD. Nah, kalian nanti bisa tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, jenis reklame yang kedua adalah brosur. Brosur adalah jenis reklame yang memuat informasi pada selembar kertas dan dibagi menjadi beberapa halaman. Brosur ini biasanya ditempelkan di tempat umum. Nah, kayak gini brosur. Ini brosur selembar yang bisa kita lihat sak rai. Jadi namanya brosur. Nah, brosur ini bentuknya bisa anak-anak lihat sendiri. Ini menawarkan siomay. Nah, ini juga mengajak untuk UTBK. Mau kuliah ya ini ya. Bukan mau kuliah ini. Ini untuk SMA itu yang mau UTBK. Untuk SBMPTN persiapan kuliah. Nah, ini brosur selembar dibagi menjadi beberapa halaman itu ya satu muka, satu rai, satu muka, satu lembar gini, ada isi nomor telepon, ada gambar makanan, gambar yang mau nganter order. Nah, ini menarik ke kalimatnya. Siomay Oci sekarang sudah dibuka di Gresik. Gratis ongkir. Nah, ini kan biar ada promo biar yang membaca itu tertarik ya. Kamu tetap di rumah, kami yang antar. Nah, enak tahu di rumah ada yang antar. Nah, ini kalimat-kalimat promosi agar menarik perhatian pembaca ben tuku. Lanjut. Yang ketiga adalah poster. Poster adalah jenis reklame yang dicetak di ukuran kertas yang lebih besar daripada brosur. Jadi poster itu lebih besar daripada brosur. Nah, biasanya poster seperti ini ya. Ini lebih besar daripada brosur. Ini contoh dari poster. Ini biasanya ditempelkan di tempat yang ramai ben didelok. Poster isine opo? Nah, ini posternya mengajak kita untuk maskeran ya. Kalau ini ada lomba. Nah, ini adalah contoh poster. Lanjutnya spanduk. Ya, spanduk adalah jenis reklame yang memuat informasi komersial dan non-komersial. Spanduk dibuat secara ringkas, padat, dan jelas dengan media kain. Nah, ini kan berupa kain. Atau media lainnya berbentuk memanjang. Jadi kalau spanduk itu ciri-cirinya memanjang seperti ini anak-anak. Dawa, memanjang ke samping. Nah, terus ditempelkan di antara 2 pohon atau 2 tiang listrik. Nah, ini ditempel ke nang pager. Nah, ini bentuk dari spanduk. Terus, baliho. Ini Bu Guru tidak bermaksud untuk kampanye siapa-siapa, cuma Bu Guru mau menyontohkan baliho ya. Baliho itu jenis reklame yang berukuran besar. Nah, ini biasanya ditempatkan di kota-kota besar. Kalau kita ya di Jogja kota. Nah, baliho digunakan sebagai media promosi atau kampanye. Nah, kayak gini gede banget toh. Nah, sebelah ini namanya baliho. Baliho ini segede banget. Nah, ini sedangnya maaf, ini spanduk. Nah, ini spanduk. Nah, ini baliho. Ya. Nah, ini anaknya presiden. Anaknya presiden kita Jokowi. Kaisang Pangarep. Ini yang ragil, yang terakhir. Kaisang Pangarep ya. Ini adalah contoh baliho.
Lanjutnya kalender. Kalender yang digunakan sebagai media promosi adalah bagian atasnya. Jadi bagian dhuwure kaya ngene iki. Nah, iki kalender. Nah, terus ini yang digunakan bagian atas yang digunakan untuk promosi. Ini promosi kebab. Ya. Terus yang ini kalender duduk ini juga promosi. Ini adalah Bromo. Wisata Bromo. Kalau kalian mau ke wisata Bromo, nah silahkan kalian hubungi nomor ini. Nah, ini adalah promosi. Kalender digunakan sebagai promosi. Nah, selanjutnya beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame ada 5. Tulisannya harus jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan bertele-tele dan gampang dipahami. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan itu baik. Bahasanya tidak bahasa yang sopan, bahasa yang sopan, yang baik, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan ukuran hurufnya sesuai. Jangan kalau spanduk yang panjang itu terus ukuran hurufnya kecil, jadi nggak bisa dibaca. Ukuran hurufnya itu yang dari jauh itu bisa dibaca orang-orang, jadi menarik. Terus yang ketiga, ilustrasi sesuai dengan tema. Ilustrasi itu gambar, ya, gambar yang sesuai dengan tema dan menarik. Jadi kalau misalnya mau mengajak untuk membuang sampah, ya gambarnya ada tong sampahnya, jangan gambarnya yang lain-lain, misalnya sungai atau lain-lain yang tidak sesuai. Terus tata letak gambar dan tulisan baik. Jadi gambar ini diletakkan yang baik dan jelas. Gambarnya sing gede, tulisannya ya sing gede. Terus nomor 5, perpaduan warnanya serasi. Jadi warna dari reklame ini serasi. Ya, serasi ini dilihat enak, dipandang enak. Nah, yang terakhir, reklame dibuat semenarik mungkin. Reklame itu dibuat menarik agar pembacanya dapat tertarik dengan produk yang dipromosikan. Ya, dibuat yang menarik, gambarnya menarik, tulisannya yang menarik, yang jelas, yang mudah dipahami, ukurannya sesuai, agar kita tuh kalau lihat brosur atau leaflet pengen tahu itu isinya apa toh. Nah, pengen membaca itu produk yang dijual apa toh, jadi bisa tertarik dan membeli. Nah, selanjutnya tugas ada 3, mengerjakan LKS tema 4 halaman 12-13, ayo berlatih 3, dikerjakan di LKS-nya. Yang kedua, menyetabilo bagian bacaan penting halaman 11-12. Yang ketiga, mengerjakan LKS tema 4 halaman 35, SBDP ROM 1 dan ROM 2. 35-37. Yang ini 35-37. Ya. Ini nomornya salah, ini harusnya nomor 1, 2, 3. Tugas dikumpulkan di tempat POT ya, di tempat Afga, karena Bu Guru ada acara hari ini. Jadi kemungkinan tidak kembali ke sekolah. Nanti kalau sekolahnya tutup, Bu Rima ambilnya di tempat Ibu Afga aja. Ya, sekian pembelajaran kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.